Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan kelahiran anak babi yang merupakan salah satu topik dalam mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun 2024. Mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabasung, MSI. Sebelum melakukan pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nimade Putri Amelia Kusumaningrum dengan NIM 2209511148 dari kelas B. Untuk topik pembahasan dari materi kali ini, yang pertama ada penanganan induk bunting, yang kedua ada tata laksana induk beranak, dan juga tata laksana anak babi yang baru lahir. Pertama, saya akan memaparkan mengenai penanganan induk bunting terlebih dahulu. Jadi, untuk stadium kelahiran itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada stadium persiapan. Ciri-cirinya ditandai dengan perut yang turun ke bawah, urat otot di sekitar vulva mengendur, kemudian vulvanya membengkak dan keluar lendir berwarna merah, ambingnya mengeras, dan puting berwarna kehijauan. Kemudian nafsu makannya menurun, induk mulai mengumpulkan sarang, dan air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum kelahiran. Yang kedua adalah stadium pembukaan, di mana pada stadium ini rahim mulai berkontraksi, kemudian babi nampak gelisah, tidur berdiri dan menghentak-hentakkan kaki, kemudian induk sering berbaring dan juga induk sebentar-sebentar kencing. Kemudian untuk stadium yang terakhir adalah stadium pelepasan. Jadi janin sudah terdorong keluar rahim dan induk babi dalam keadaan terbaring. Untuk prosesnya berlangsung sampai kurang lebih 12 jam. Di sini kita harus memperhatikan hubungan induk dengan anak. Apabila induk terdapat indikasi kanibal, maka dipisahkan dengan anakan yang baru lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata laksana induk beranak. Dalam peternakan babi, diperlukan adanya manajemen yang baik, terutama sistem pemeliharaannya, karena babi mudah terserang penyakit. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitasnya, diperlukan penanganan khusus bagi babi yang akan melahirkan hingga penanganan anakan babi yang baru lahir. Hal yang paling krusial dalam manajemen kelahiran anak babi adalah masa sebelum kelahiran. Pada waktu akan beranak, indukan babi akan berbaring, membentangkan tubuh, menendang ke belakang dengan kaki atas, dan bahkan berguling ke sisi lain. Untuk itu, diperlukan beberapa persiapan kelahiran anak babi yang meliputi, pertama, tempat melahirkan yang aman. Pastikan kandang yang digunakan nyaman, bersih, hangat, dan suasana yang tenang untuk induk babi. Jika kondisi lingkungan tidak menyenangkan, air susu akan keluar sedikit atau bahkan tidak keluar pasca melahirkan. Kandang juga harus dijaga agar tetap bersih dan kering setelah beranak agar dapat mencegah anak babi mencret dan mencegah ambing tertutup oleh makanan yang menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi hilang. Jika kekurangan air susu, anakan akan menjadi lemah dan mati secara tiba-tiba. Kematian anak babi sangat menonjol apabila tata laksana dan pemeliharaan induk anak kurang baik. Kemudian, yang kedua adalah sumber makanan dan air yang memadai. Pastikan induk memiliki akses yang mudah ke sumber makanan dan juga air bersih. Setelah melahirkan, induk akan membutuhkan banyak air dan makanan untuk memulihkan energinya. Kemudian, saya akan lanjut ke tata laksana anak babi yang baru lahir. Karena merupakan masa yang paling krusial, tata laksana yang wajib dilakukan yang pertama memotong tali pusar. Tali pusar merupakan organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan. Namun, menjadi bagian yang berbahaya karena dapat menyebabkan infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara yang sederhana, seperti yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada aliran darah dari arteri tali pusar. Kemudian potong tali pusar dengan gunting steril di bawah ikatan dan oleskan yodium tinctur keras untuk mencegah infeksi pada tali pusar. Yang kedua adalah tindakan memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi tajam dan setiap rahang terdiri dari 2 pasang gigi. Pemotongan gigi harus dilakukan secara higienis dan tidak boleh menghancurkan gigi serta dipotong di bawah garis gusi. Tujuan gigi ini dipotong
Yang pertama, karena dapat menyebabkan luka ambing induk dan menyebabkan induk menolak untuk menyusui anaknya. Kemudian, apabila anakan babi saling berkelahi, maka akan menyebabkan luka dan merupakan jalan masuknya bagi infeksi bakteri. Pemotongan gigi biasanya dilakukan dengan cara yang pertama memegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari bagian belakang leher dengan arah berlawanan. Yang kedua, memasukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi mendekati ujung lidah, kemudian potong gigi di atas gusi dengan pemotong gigi agar Memotong gigi yang steril dan jangan membuat sudut agar tidak menimbulkan luka pada gusi maupun ambing induk. Kemudian adalah memotong ekor. Pemotongan ekor ditujukan untuk menghindari saling menggigit ekor. Panjang ekor yang dipotong biasanya 2/3 bagian ekor dan yang digunakan untuk memotong sebaiknya merupakan benda tumpul untuk meminimalisir pendarahan. Selanjutnya adalah mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, anakan dikembalikan ke indukan agar bisa menyusu dan mendapat air susu pertama yang disebut dengan kolostrum. Kolostrum ini mengandung daya tahan tubuh yang sangat tinggi, dan setelah 2 hingga 3 hari periode transisi, kolostrum akan berubah menjadi air susu biasa. Selanjutnya adalah penyuntikan zat besi. Berbeda dengan hewan lainnya, plasenta dan ambing dari babi tidak efisien dalam memindahkan zat besi. Akibatnya, anakan babi dapat mengalami defisiensi zat besi atau anemia. Dalam air susu induk, kandungan zat besi sangat rendah dan hanya dapat mencukupi kebutuhan zat besi anakan 1 minggu setelah lahir. Untuk itu, diperlukan penyuntikan zat besi ke anakan babi yang berumur 3 hari, dan penyuntikan ini diyakini dapat mempertahankan hemoglobin pada taraf yang sangat tinggi, namun dapat menyebabkan luka pada tempat penyuntikan. Yang terakhir adalah pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor tertentu dalam waktu 24 jam untuk mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Pemberian tanda dapat diberikan dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Pembuatan tanda atau nomor dapat menggunakan ear tag, cabakar, pilox, maupun dengan pemotongan daun telinga. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.